Tiap Sabtu di waktu yang sama. Saya mohon maaf kalau nanti ada sedikit noise karena memang sedang ada di tempat retreat Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadiran dan kesetiaan Bapak Ibu. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Dengan kasih Pak Samuel, hari istimewa. Bolehkah Pak Samuel berdoa untuk kita memulai persekutuan kita? Pak Samuel, Halo, 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 ya, silakan halo. berdoa untuk membuka persekutuan kita, Pak Sam. Oh iya, Mari, Silakan. ya, mari kawan-kawan semua, Bapak Ibu-Ibu, kita mulai acara kita pagi hari ini dengan kita berdoa, mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah, buat hari yang baru. Terlebih buat kesempatan ini kami boleh saling bertegur sapa, kami boleh saling bertemu secara virtual melalui Zoom. Kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang sudah akan disampaikan. Bapak, kami berdoa buat kawan-kawan kami yang belum join, yang belum hadir secara virtual. Eh, Kami berdoa buat pembicara, kami berdoa buat rangkaian acara ini dari awal sampai akhirnya. Bapak, kiranya rahmat kuasa-Mu yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Samuel. Sungguh bahagia kalau kita boleh bernafas ya pagi hari ini. Itu bukan karena kuat gagah kita, tapi masih ada penyertaan Tuhan, masih ada kesempatan yang diberikan Tuhan. Cewi dia Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk Pagi, kehadirannya. pagi Jenny, pagi Ibu teman-teman masih ya. bisa join ya. Thank you ya, C. Sama-sama. Ya, mari Bapak Ibu kita akan memuji yang akan dipandu oleh Kak Mirna. Terima kasih Bu Jenny, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita dapat kembali bertemu di ruangan Zoom ini. Bersama-sama kita mau bersekutu membawa hati kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan pagi hari ini saya mengajak kita semuanya satu suara, kita membawa pujian kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang tahu pujian ini, silakan untuk bisa mengikuti saya untuk bernyanyi bersama-sama. Dan minta tolong Kak Joshua untuk dapat putarkan pujiannya. Hati kami tenang ketika kami berada dekat dari bumi atas hidup kami. Kami bawa hati kami bawa mata kami memandang hanya kepada Engkau saja. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih
kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan, biar pujian ini terus membawa hati kita untuk senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan kita. Terima kasih Bu Jenny, waktu selanjutnya saya kembalikan. Iya, terima kasih Kak Mirna. Mari biarlah kesetiaan kita Tuhan yang menilai Bapak Ibu. Kita dikatakan setia itu bukan hanya setengah-setengah, tetapi setia itu harus sampai selesai dan sampai akhir kita menutup mata. Kalau masih diberi kesempatan, ayo kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hidup ini sangat indah, jangan disia-siakan. Walaupun usia kita bertambah setiap hari, janganlah kita suam-suam kuku. Kalau ya panas ya tetap panas, kalau dingin ya tetap dingin. Jadi apapun yang kita lakukan, setengah-setengah itu tidak enak Bapak Ibu. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini, di mana akan dilayani oleh hambanya, Pak Pendeta Lim Sin Leong. Untuk waktu dan kesempatannya, saya persilakan kepada hambanya. Silakan Pak. Iya, thank you Bu Jenny. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya. Kita bersyukur kita boleh berjumpa dan bersekutu bersama, khususnya juga belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan biarlah kiranya kita semakin bertumbuh, mengerti kehendak dan tuntunan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih-Mu besar atas kami ya Tuhan. Karena siapakah kami ini sehingga Engkau
memilih, memanggil kami untuk kami menjadi umat-Mu, menjadi orang-orang yang boleh dekat dengan-Mu, bahkan terlibat di dalam segala karya-Mu, misi-Mu di tengah dunia ini ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur untuk pagi ini, pemeliharaan pertolongan-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Pagi ini kami bersyukur karena ada waktu bersekutu bersama, belajar firman Tuhan bersama, dan biarlah di tengah segala perjalanan hidup kami boleh mengerti kehendak Tuhan, kami boleh mengerjakan apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Berkatilah kehidupan kami masing-masing ya Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami bersyukur untuk perjumpaan di Zoom meeting ini. Berkati sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan yang membawa kami mengerti kehendak Tuhan. Kami berdoa bersyukur, menyerahkan semua pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya akan share dulu ini PPT-nya ya. Oke, topik kita berbicara tentang Laodikia ya. Ini yang terakhir dari 7 jemaat yang mungkin dibahas ya dari pertemuan-pertemuan yang kemarin kali ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang Laodikia ya. Laodikia itu di mana? Nah, kalau Bapak Ibu mungkin yang berkesempatan pergi ke Turki gitu, ada wisata yang mengunjungi 7 jemaat, kira-kira begitu ya. Kalau yang belum nanti diajak sama Pak Bius pastinya nanti. Yang setia ini Pak ya. Ya, kita akan belajar sama-sama untuk topik ini di Laodikia ya. Laodikia ini ada di Turki, itu gambar petanya, itu tempat-tempat yang ada dan mari kita lihat bersama sekilas tentang Laodikia ya, bagaimana kondisi tempat, sosialnya, tapi tidak menyeluruh begitu, tetapi kita akan mencoba memahami sedikit yang kemudian terhubung dengan perenungan firman Tuhan ya. Nah, Laodikia ini sebelumnya saya ajak kita membaca kitab Wahyu ya, pasal yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita. Saya nggak tulis di layar Zoom meeting kita ini, tetapi saya akan bacakan untuk kita sekalian. Di sana dikatakan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 sampai 22 ya, kepada jemaat di Laodikia. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin atau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Juga minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dia, dan ia bersama aku. Siapa yang menang, ia akan kududukan bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Nah, saya membaca dari TB2 Bapak Ibu ya. Tapi nanti yang di layar Zoom ini TB1 ya. Jadi karena copy paste dari bahan Alkitab digital ya. Nah, kita akan mulai dari apa menjadi kondisi sosial penduduk dan
yang mereka kemudian hayati ya di tengah kondisi kota Laodikia itu. Nah, secara singkat begini Bapak Ibu. Laodikia itu adalah kota yang berada di bawah kekaisaran Romawi. Memang karena Romawi pada waktu kerajaan Romawi yang berkuasa, dan kota ini adalah kota yang boleh dikatakan kota yang kaya, mungkin paling kaya kali di antara 7 jemaat ya, dan bangga akan sumber dayanya, sumber daya. Jadi apa yang menjadi hasil usaha mereka begitu ya, produksi khususnya wool hitamnya begitu ya, yang menjadi kebanggaan industri begitu, industri tekstil. Kemudian juga ada kedokteran, kedokteran mata dan telinga ya, nampaknya ada pengembangan-pengembangan yang baik tentang ilmu kedokteran begitu, khususnya mata dan telinga, dan juga emasnya ya, ada emasnya juga. Nah, nampaknya semua latar belakang ini kemudian terhubung nanti dengan apa yang Tuhan Yesus katakan ya, firman sang firman, bagaimana penilaian Kristus sebagai sang kepala gereja itu terhadap jemaat di Laodikia. Nah, ada satu kisah dikatakan bahwa pada tahun 60 kota ini memang kemudian mengalami kehancuran karena gempa bumi. Ya, kalau kita lihat gempa bumi begitu pasti memporak-porandakan ya dan sebagainya. Nah, tetapi yang uniknya adalah begini, kota ini atau dewan kotanya begitu ya, atau penduduknya itu bukannya membutuhkan bantuan. Jadi biasanya kalau ada musibah kan orang yang kena musibah itu kan mencari bantuan Bapak Ibu ya. Jadi supaya dapat sumber daya dan kemudian bisa membangun kembali kota atau kehidupan mereka. Nah, sebaliknya orang Laodikia atau Dewan Kota Laodikia dan penduduknya, mereka menolak bantuan malahan dari Kekaisaran Romawi ya. Mereka justru menolak bantuan dan apapun itu. Lalu yang menarik adalah mereka dengan sumber dayanya sendiri bisa membangun kembali kota mereka ya. Bahkan dicatatkan bahwa mereka pun dalam kondisi yang demikian masih bisa membantu yang lain ya. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau dibayangkan betapa kayanya orang-orang saat itu ya, orang-orang yang di Laodikia. Kenapa? Karena memang kota ini adalah kota dagang ya. Kota yang terletak di persimpangan. Jadi Bapak Ibu kalau kota tempat persinggahan, tempat perdagangan dan sebagainya pasti kotanya maju lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian meskipun mereka itu kaya, jadi ini latar belakang singkat ya, meskipun mereka itu kaya sedemikian, tetapi ada sesuatu yang unik memang. Yaitu apa? Kota ini kekurangan sumber daya yang paling mendasar, yaitu air. Jadi ini kota pegunungan, tetapi berbeda juga dengan kota-kota pegunungan di sekitarnya, begitu ya. Di kota-kota yang lain, misalkan ya, memiliki aliran air, gitu, aliran air dingin, atau mungkin Hierapolis. Tadi kita lihat petanya, mapnya itu memiliki akses air panas, begitu. Tetapi Laodikia tidak memiliki persediaan air sendiri. Nah, jadi ada kelebihan, tetapi juga ada kekurangan. Yang jadi masalah adalah ya inilah nanti bagaimana orang memang lebih senang melihat atau menunjukkan kelebihan ya daripada kekurangan pastinya. Nah, ini latar belakang Laodikia. Nah, tetapi kondisi ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini juga kemudian nampaknya dipakai Tuhan untuk bagaimana menegur, mengingatkan jemaat Laodikia. Nah, jemaat Laodikia ini seperti apa? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, inilah yang kemudian dikatakan tentang eh, kondisi mereka ya. Air harusnya mereka itu karena mereka tidak memiliki air begitu, sehingga mereka itu membeli air atau mereka menyalurkan air begitu ya. Nah, pada air yang disalurkan itu anehnya memang begini, karena mereka tidak punya air, mereka dapat dari air panas, air dingin begitu ya, jadi satu, lalu sampailah ke tempatnya begitu, maka sumber air itu atau air yang mencapai kota Laodikia itu suam-suam kuku ya. Walaupun memang ada endapan, beberapa peneliti atau penafsir mengatakan bahwa endapan itu mengandung mineral dan sebagainya, tetapi airnya memang suam-suam kuku. Nah, dari kondisi yang seperti ini kemudian nampaknya Sang Amin atau Kristus itu memakai ini untuk menjadi satu gambaran begitu ya.
ilustrasi. Jadi kondisi-kondisi yang mereka alami, situasi sosial, situasi keberadaan mereka, ya, secara properti mereka dan sebagainya, menjadi gambaran tentang siapa kondisi mereka dan bagaimana itu semua dipandang begitu ya. Nah, kalau kita menjumpai, tadi kita membaca ayat 15 sampai yang ke-16, firman Tuhan di sana dikatakan begini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kristus sang kepala gereja tentu tahu kondisi jemaatnya. Nah, makanya kemudian bagaimana Kristus sang kepala gereja itu menilai tentang jemaat di Laodikia ini. Dia dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu ayat ini menjadi sebuah ironi ya, bagaimana jemaat Tuhan di Laodikia yang digambarkan dengan segala kebanggaannya sebagai satu entitas ya, satu masyarakat, satu kondisi yang tinggal di kota Laodikia yang terkenal dengan kota yang kaya begitu, tetapi ternyata kayanya itu tidak berdampak pada kehidupan spiritualitasnya. Tuhan Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, ketika kita mendengar kata tahu segala pekerjaanmu, Tuhan berkata, aku tahu, maka kita melihat bahwa Tuhan itu sesungguhnya mengamati setiap kehidupan jemaatnya. Tuhan memperhatikan dan menilai sejauh mana kesehatan pertumbuhan iman jemaatnya. Dan khususnya konteks hari ini adalah konteks tentang jemaat di Laodikia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita menyadari bahwa di tengah segala kehidupan kita, kita tidak lepas dari yang namanya pengamatan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, maka Tuhan juga tahu segala pekerjaan kehidupan kita. Nah, apa yang kemudian terjadi Bapak Ibu? Dari pengamatan Kristus bahwa jemaat di Laodikia ini nampaknya suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, yaitu mengalami apatis rohani. Mungkin boleh dikatakan munafik ya, tidak memiliki dampak atau gairah bagi pertumbuhan iman Kristen. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang kehidupan kita itu banyak yang kemudian bisa saja mengalami distraksi, mengalami stagnasi. Karena apa? Karena kita seringkali namanya manusia, Bapak Ibu ya, lebih cenderung pada apa yang dilihat ya. Jadi ketika kehidupan aman, kehidupan enak, nyaman, saya yakin memang bukan semakin giat mencari Tuhan biasanya begitu ya. Tapi biasanya tenang-tenang aja. Ini rata-rata umumnya ya. Karena apa? Karena merasa nyaman hidup. Nah, nampaknya ada kemungkinan besar dan memang kemungkinan besar adalah bahwa apa yang dialami kehidupan yang dinikmati oleh jemaat Laodikia membuat mereka kemudian kehilangan namanya gairah, semangat pertumbuhan iman atau spiritualitas mereka. Nah, maka kemudian Tuhan berkata merespon, kalau kayak begini, begitu ya, aku akan memutahkan. Artinya Tuhan sesungguhnya tidak berkenan ya, atau mereka tidak seperti yang Tuhan harapkan, diskualifikasi atau bahasa yang dengan penggambaran bahwa Tuhan nggak berkenan itu dikatakan dia membuang. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi catatan sih bagi kita juga ya, yang hidup hari ini. Bagaimana tentang kondisi kita, kerohanian kita, semangat kita. Kita memang hari-hari mikirin ya, bangun pagi mikirin kehidupan ini kayak apa begitu ya. Kita memikirkan ini dan itu. Tetapi itu semua kiranya bukan digerakkan oleh apa yang sementara, tetapi justru digerakkan oleh kasih karunia Tuhan. Biarlah ketika kita bangun pagi, ketika kita memikirkan segala pekerjaan kehidupan kita, biarlah kita tahu bahwa ada Tuhan yang peduli memperhatikan kita. Ada Tuhan yang bersama kita. Ada Tuhan yang punya karya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita belajar untuk berjalan bersama Dia. Apa yang kau mau aku lakukan? Ya Tuhan, dan seterusnya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita, aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata begini. Karena engkau berkata, jadi ini bagaimana pandangan jemaat
Laodikia tentang dirinya ya. Kalau tadi bagaimana pandangan Kristus tentang mereka, tetapi kali ini kita melihat bagaimana pandangan atau penilaian jemaat Laodikia terhadap diri mereka sendiri. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Jadi ini memang kemandirian yang luar biasa ya. Kalau seperti kisahnya tadi tahun 60 Masehi mereka mengalami gempa tetapi mereka merasa tidak perlu bantuan. Kami bisa, kira-kira begitu ya. Dan ini nampaknya mentalitas yang kemandirian yang demikian luar biasa ini memang karena punya sumber daya begitu ya, mempengaruhi perilaku mereka juga nampaknya. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Laodikia dengan segala kekayaannya itu memang mereka merasa tidak perlu banyak yang dibantu untuk mereka ya, bantuan diberikan kepada mereka karena mereka mampu. Nah, jemaat yang kaya materi ini nampaknya juga kemudian memiliki perasaan congkak lah ya, sombong lah ya. Mereka berbangga terhadap apa yang mereka miliki ya. Mereka eh, dengan segala kekayaan sumber daya itu mereka merasa cukup. Dan Bapak Ibu memang satu kali saya juga menjumpai ya, pernah mendengar cerita ya dari rekan hamba Tuhan yang kemudian berkata begini, di satu gereja itu ada satu jemaat yang kaya sekali. Dan luar biasa kayanya ya. Kalau ngasih perpuluhan itu katanya bukan hanya di gereja lokal di mana ia ibadah, tetapi juga gereja pusat begitu. Sehingga pusat itu memperhatikan jemaat ini ya. Walaupun di pusat ya, jadi nggak bersentuhan secara langsung. Sehingga mau nggak mau karena persembahannya, karena kekayaannya, karena mungkin apa yang dimilikinya, pusat itu memberi perhatian ya. Walaupun bukan jemaat secara langsung, tapi di jemaat lokal. Di satu tempat tertentu yang jauh sebetulnya dari gereja pusatnya. Nah, tetapi ya yang menjadi masalah adalah begini. Karena jemaat ini jemaat yang kaya, sehingga apa yang dia mau, apa yang dia ingin, itu harus diperhatiin lah kira-kira begitu. Sampai satu kasus, bahkan bukannya satu kasus Bapak Ibu ya, beberapa kasus itu minta diistimewakan lah. Jadi kalau pendeta deal misalkan pelayanan di satu jemaat begitu, dan di hari yang sama, di waktu yang sama itu dia perlu, dan dia mengharapkan pendeta yang datang, maka mengharapkan bahwa pendeta itu yang melayani. Dan selama itu nampaknya pendeta yang lama itu memberi perhatian memang penuh sama dia. Kenapa? Ya karena dia yang mungkin boleh dibilang kalau dikatakan 50% dari operasional gereja dia yang support misalkan. Nah Bapak Ibu yang terjadi kemudian karena pendeta ini tidak mau ya karena dia sudah berjanji dengan jemaat yang lain maka yang dilayani jemaat yang lain itu. Maka kesel lah dia seolah-olah kurang dihargai. Kurang apa saya ini kira-kira begitu Bapak Ibu ya karena sudah memberi perhatian, memberi dukungan dalam pelayanan. Nah, yang terjadi akhirnya pertentangan, perselisihan. Sampai saat gereja itu akhirnya pecah Bapak Ibu ya. Gara-gara ya kayak begini nih. Nah, ini satu cerita saja ya. Nah, sayang sekali ya. Nah, jemaat di Laodikia ini nampaknya jemaat yang menilai dirinya punya kekayaan jasmani dan kekayaan jasmani itu dipandang sebagai mungkin berkat Tuhan begitu ya. Kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita diberkati secara materi Bapak Ibu, maka banyak orang itu kemudian kan punya ilmu gatuk begitu ya. Wah, berarti memang diperkenan Tuhan lah kira-kira begitu. Tapi kalau berkatnya kekayaannya nggak banyak, wah jangan-jangan ada apa ada apa. Nah, biasanya ada orang itu menilai seperti itu ya. Tapi penilaian yang tentunya tidak pas lah ya. Nah, jemaat Laodikia itu menilai seperti itu ya. Jadi karena kekayaan jasmani mereka merasa mereka baik-baik, mereka diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah sekali lagi Tuhan tahu bagaimana kondisi kehidupan, pelayanan, pekerjaan setiap umatnya. Nah, penilaian Kristus apa? Justru penilaian Kristus berkata begini. Mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, ini kondisi mereka ya. Kekayaan rohani tidak menjamin bahwa seseorang itu kemudian kaya. Jasmani tidak membuat orang itu kaya rohani atau justru kebalikan juga. Orang yang kelihatannya mungkin melarat,
tidak berarti juga dia tidak kaya rohani ya. Nah, tapi masalahnya orang seringkali kadang menilai berdasarkan apa yang kelihatan Bapak Ibu. Nah, ini Kristus kemudian berkata kepada jemaat Laodikia, kamu sesungguhnya melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Satu kondisi yang memprihatinkan. Maka jemaat ini kemudian dinasihati oleh Kristus. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Jadi Tuhan memakai kondisional hari itu yang mereka banggakan karena kemudian ternyata justru terbalik penilaiannya. Bukan emas yang mereka banggakan itu, tetapi emas yang dari Kristus yang telah dimurnikan dengan api agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, bukan wol hitamnya, begitu, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu. Walaupun mereka punya ilmu kedokteran yang canggih, misalkan zaman itu, tetapi sekali lagi itu tidak menolong mereka. Nah, Bapak Ibu, emas Laodikia tidak menolong mereka. Eh, Kehidupan kerohanian mereka. Emas itu mungkin saat itu boleh membantu mereka pada waktu ada musibah ya, gempa bumi saat itu. Mereka mungkin eh, bisa tertolong dengan sumber daya mereka. Emas Laodikia menolong mereka bangkit dari kehancuran, tetapi tidak dari kehancuran atau kematian, kemerosotan rohani. Ini sayang ya. Jadi pakaian putih juga dari Kristus. Mengapa? Karena mereka membanggakan pakaian wol hitam, industri tekstil mereka ya. Mereka berbangga dengan pakaian itu, mereka merasa sesuatu yang indah, sesuatu yang punya nilai begitu di depan manusia, di depan orang, tetapi tidak di depan Tuhan. Banyak jemaat kadang memang kalau kita ke gereja ya Bapak Ibu mesti pakai tampilan yang baik kan ya. Tampilan yang indah, bersolek lah dan sebagainya, pakai emas misalkan begitu ya. Orang melihat kita misalkan gitu. Tapi Tuhan melihat hati kita, melihat kehidupan kita. Tuhan berkata, pelumas mata dari Kristus. Nah, walaupun sekali lagi ilmu kedokteran hari itu menolong mereka, tetapi sayang tidak bisa menolong mata rohani mereka untuk melihat bagaimana kondisi mereka. Dan ini yang Kristus kemudian sebutkan, katakan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kemudian merespon ini semua? Kristus memanggil mereka. Kristus sebagai sang kepala gereja peduli kepada umatnya, peduli kepada jemaatnya. Di ayat yang ke-19, 20 di sana dikatakan, barang siapa aku kasihi. Nah, kalau Tuhan mengasihi, kadang kita ini ditegur memang ya. Ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kristus menghendaki jemaat ini tidak bangga terhadap apa menjadi kekayaan, melainkan kepada Kristus sendiri, sang kepala gereja. Mereka bergantung, mereka menilai hidup pada apa yang mereka miliki, properti yang mereka miliki. Tetapi semua itu sesungguhnya tidak pernah menambahkan sesuatu dari nilai kehidupan dan bahkan jaminan keselamatan bagi mereka. Itulah sebabnya Sang Kristus mengingatkan jemaat, bukan itu yang menjadi pencapaian, menjadi utama. Tetapi bagaimana Sang Kristus itulah yang utama. Nah, Kristus berdiri di muka pintu. Ini memang aneh Bapak Ibu ya. Harusnya Kristus kan di dalam ya. Tetapi ini di luar. Dan ini menandakan begini, bahwa jemaat Laodikia mungkin nampak beribadah, berstatus orang Kristen, seperti banyak orang Kristen hari ini mungkin juga bisa beraktivitas, melayani dan sebagainya. Tetapi Sang Kristus tidak pernah memerintah hatinya. Sang Kristus tidak pernah menjadi penguasa hidupnya. Sang Kristus di luar hidupnya. Artinya bukan menjadi pemimpin, penguasa, menjadi sesuatu yang mereka kebanggakan dan seterusnya. Jemaat Laodikia nampak beribadah dan berstatus Kristen, tetapi hidup mereka tanpa Kristus. Jadi kekristenan tanpa Kristus. Aneh memang. Kekristenan senang dengan berkat Kristus, tetapi kekristenan tanpa Kristus tidak pernah tunduk, tidak pernah memahami apa menjadi agenda Kristus dalam kehidupannya. Membuka pintu, makan bersama Kristus artinya memang berarti Kristus membawa kita, umat Tuhan, Laodikia, jemaat Laodikia mengharapkan ada persekutuan yang indah, ada intimasi, ada satu penghayatan kebersamaan, mengasihi Kristus, menikmati persekutuan dengan Dia. Berarti ada kemungkinan jemaat Laodikia ini menjalani kehidupan religinya tanpa spiritualitas.
Mereka menjadi orang Kristen tetapi tanpa penghayatan keimanan Kristen atau kepada Sang Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, di ayat 21 22 kemudian ini yang menjadi janji Kristus ketika mereka boleh bertobat dan dipulihkan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, Bapak Ibu, barang siapa menang. Ini dikatakan barang siapa menang bukan berarti dengan upaya kekuatan sendiri. Kemenangan umat Tuhan bukan terletak pada kekuatan mereka dan harta yang mereka miliki di dunia. Kemenangan umat Tuhan bergantung kepada Tuhan dan mengikuti firman-Nya. Barang siapa menang, bagaimana bisa menang? Yaitu barang siapa yang bertelinga dan mendengar dan melakukan apa yang Kristus mau kerjakan. Nah, Bapak Ibu, itulah sebabnya ketika kita bercermin kepada Paulus 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan." Apa yang memampukan Paulus itu kuat melewati pertandingan, setia sampai akhir. Karena Paulus pernah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, kemenangan orang-orang Kristen bukan terletak pada apa yang dimilikinya. Kemenangan orang-orang Kristen terletak pada penghayatannya, kedekatannya, kesatuannya dengan Kristus Sang Gembala gereja. Mendengar berarti memperhatikan, melakukan teguran, melakukan perintah, dan melakukan nasihat Sang Kristus. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kita melihat satu kesaksian ya. Bukan melihat sih, maksudnya mendengar kesaksian ya. Kisah perjalanan iman seorang yang bernama Dr. Richard Theo King Siang. Tentu Bapak Ibu pernah mendengarnya atau pernah membaca riwayatnya Theo King Siang ini atau Dr. Richard. Lahir 1972, tetapi dia berpulang eh, di tahun 2012 ya, usianya 40 tahun Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana ceritanya? Ketika dia muda Bapak Ibu, dia memang orang Kristen, tetapi sayang. Kristennya itu ya tadi seperti jemaat Laodikia ya, suam-suam kuku. Kalau ditanya kenapa jadi Kristen, ya pada masanya dia bilang, oh ya ini tren lah, keren lah jadi orang Kristen. Karena ini orang Singapura Bapak Ibu ya. Dia merasa keren karena teman-temannya orang Kristen, dia juga ikut menjadi orang Kristen. Tapi dia juga sudah dibaptis Bapak Ibu ya. Dan 20 tahun berjalan bersama Tuhan. Tetapi ketika menginjak kemapanannya. Jadi dia sempat masuk kuliah di eh, apa namanya Universitas Singapura, Bapak Ibu ya. Dan dia menjadi kemudian lulus di sana. Yang menarik adalah, yang menjadi concern adalah bahwa orang ini kemudian merasa begini. Di dalam kesuksesannya, dia berkata, aku ini tidak perlu Tuhan. Aku bisa mencapai kegemilangan, keberhasilanku sendiri. Dan memang Bapak Ibu, dia jadi dokter yang miliarder ya. Kebanggaannya mengkoleksi mobil mewah, kayak Ferrari lah misalkan begitu. Lalu bukan hanya itu aja, rumah dan sebagainya. Dan di tengah-tengah kesuksesan itu satu masa dia itu berkata begini, ngomong sama temennya ketika temennya itu ngajak ke gereja. Ayo ke gereja. Dia justru bukan menjawab terima kasih untuk ajakannya dan sebagainya. Dia malah berkata begini, aku akan ke gereja kalau pendeta itu sampaikan kepada pendeta mengubah jamnya, jam 2 siang. Jadi seolah-olah karena dia bisanya jam 2 siang Bapak Ibu, maka orang ini berkata, ubah jam ibadah jam 2 siang, maka aku akan datang katanya. Kecuali ya memang Tuhan itu manggil aku secara khusus, aku akan datang katanya begitu Bapak Ibu ya. Mungkin dia guyon, mungkin dia serius juga tidak ngerti nih Bapak Ibu ya. Tetapi intinya adalah begini. Ketika di apa namanya di puncak kejayaannya, di satu kondisi dia menikmati segala kekuasaan, pengaruhnya, nama, tenar, kekayaan dan sebagainya. Tiba-tiba satu masa dia itu mengalami punggung yang tidak nyaman, sakit begitu tiba-tiba. Nah, kemudian cek begitu, gak taunya ternyata dia terserang sakit kanker paru-paru yang sudah menjalar ke tulang, bahkan sampai ke kepala. Jadi di usia 40 tahun itu kayaknya dia baru mulai nyadar begitu ya, bahwa ternyata jangan-jangan inilah panggilan Tuhan. Dipanggil secara halus di dalam kesenangannya, keberhasilannya dipanggil secara halus oleh temannya. Dia nggak mau datang. Nampaknya dia perlu panggilan Tuhan yang keras.
Dan memang Bapak Ibu ya, kemudian dia ketika sakit itu baru dia menyadari bahwa Tuhan itu punya kuasa. Dan segala kejayaannya sebenarnya bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi justru untuk melayani. Tetapi yang terjadi adalah yaitu tadi Bapak Ibu ya, namanya manusia ketika jaya dia akan lebih senang melihat dirinya dinilai dari kejayaannya, pencapaiannya, bukan Tuhan. Padahal kita berkata kalau kita berbangga, biarlah kita berbangga di dalam Tuhan. Nah, akhirnya dia meninggal dunia, Bapak Ibu ya, di usia 40 tahun. C.S. Lewis pernah berkata begini, Tuhan berbisik dalam kesenangan kita. Ia berbicara dalam hati nurani kita. Tetapi ia berteriak dalam penderitaan kita. Maksudnya ketika kita mengalami penderitaan, dia itu sedang berbicara kuat sama kita. Itulah megafonnya. Makanya orang berkata penderitaan itu megafon Tuhan. Untuk apa? Untuk membangunkan dunia yang tuli. Bapak Ibu, kalau dunia ini diberi kenyamanan memang. Dunia ini diberi kesuksesan. Wah, orang itu pasti mencari kenyamanan sendiri. Kita heran juga ya dengan Pertamina itu yang sudah begitu kaya. Masih saja melakukan sesuatu yang ya nggak ngerti. Nggak bisa dipikirin Bapak Ibu ya. Jadi pengoplosan dan sebagainya. Wah kayak gitu tuh apa begitu. Tetapi di luaran seolah-olah melayani masyarakat dengan luar biasa baik dan sebagainya. Bagaimana kalau itu terjadi di gereja Tuhan ya. Jemaat Tuhan. Hamba Tuhan misalkan atau siapa begitu. Waduh mengerikan memang ya. Nah Anda ingin Tuhan memanggil Anda kembali kepadanya dengan cara seperti apa? Berbisik atau berteriak? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita ya, bahwa janganlah sampai properti yang kita miliki, berkat yang Tuhan miliki itu menghambat kita bertumbuh secara rohani. Dan biarlah berkat itu bukan menjadi fokus kita, tetapi biarlah Tuhan tetap bertahta di atas segalanya dari apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kerohanian kita eh, mandek gara-gara kita fokus kepada apa yang sementara di dunia ini. Tetapi biarlah kehidupan rohani kita yang mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, Tuhan mengasihi kita, dan kita boleh bercermin dari kehidupan jemaat Laodikia ini. Amin. Ya, firman Tuhan biar menjadi suluh dan terang bagi langkah kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kehidupan kami penuh dengan godaan, tantangan, dan situasi-situasi yang menarik kami jauh daripadamu, bahkan meragukanmu. Bahkan di satu sisi bukan hanya meragukan, tetapi kami juga bisa melupakanmu dan kami bangga terhadap diri kami sendiri seperti jemaat Laodikia. Padahal kami ini lemah, rapuh, kami ciptaan, bukan pencipta. Tuhan, biarlah sekali lagi di tengah perjalanan hidup ini, ajar kami terus melihat, memahami, mengerti bahwa Engkau Tuhan yang mengamati kami. Engkau Tuhan yang tahu segala pekerjaan kami. Engkau Tuhan yang tahu isi hati kami, pikiran kami. Engkau melihat siapa kami. Dan Engkau melihat kebutuhan terbesar kami. Karena itu Tuhan, tolong kami. Biarlah kami boleh peka terhadap apa yang Engkau mau untuk kami hidupi, kerjakan di tengah kehidupan ini. Tuhan, pakai kami. Dan biarlah kami tidak bangga terhadap apa yang kami punya, miliki, kerjakan. Tetapi kami boleh bangga karena Engkau Tuhan yang memanggil kami. Kami boleh bangga karena Engkau. Dan karena apa yang Engkau kerjakan di tengah kehidupan kami. Untuk kami boleh melakukan, menjalankan kehidupan ini seturut dengan agendamu ya Tuhan. Berkati kami, umat-Mu, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Jenny. Ya, terima kasih Pak Sintiong. Bapak Ibu, saya persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Lim, saya berterima kasih pada Alim. Karena Pak Alim baru aja mengatakan, ya, suatu ketika nanti bisa ke Turki. Saya bisa bawa mereka ke Turki ya Pak ya. Tapi ini sebetulnya sudah menjadi passion saya sudah lama. Tapi saya juga sedih sekali. Mengapa? Pertama adalah karena saya tidak punya uang. Jadi saya bukan orang kaya. Seperti orang jemaat yang kaya bisa biaya orang-orang Valente. Yang kedua, itu yang lebih penting lagi. Karena saya membayangkan, ya sejak tahun 68,
tahun 60-an nanti, tahun 60 ya, 68 itu, Laodikia ditegur oleh Tuhan. Ya, itu adalah 7 gereja di Turki, itu adalah 7 gereja yang berkenan di hati Tuhan. Laodikia yang paling keras ditegur ya, kan ada pujian di sini. Tapi yang menyebabkan saya sedih itu kenapa? 1400 tahun kemudian, seluruh gereja itu habis. Dan yang lebih mengherankan lagi, nama-namanya kota-kota itu tidak diganti. Jadi tetap seperti apa yang tertulis dalam Alkitab. Apakah ini bukan suatu peringatan dari Tuhan? Ya, bahwa gereja sekarang pun bisa begini jadinya. Mungkin kalau gereja Faraday, Persekutuan Doa Faraday, ya mungkin saya tidak tahu berapa kapan. Ya, apakah mungkin nanti gereja itu, Faraday ini menjadi sekedar nama, apa pernah ada persekutuan di sini. Seperti di mana namanya di eh, Asia Kecil waktu itu ada 7 gereja yang diperingatkan oleh Tuhan dengan suara lembut, tapi kemudian 1400 tahun kemudian, tahun 1453, negara ini dikuasai oleh dinasti Ottoman. Dan Ottoman inilah yang kemudian menjadikan kekristenan tidak ada lagi di sana. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, kelihatannya apa yang terjadi sejarah di Asia Kecil ini juga jadi sejarah kita. Kelihatannya loh umat di masa mendatang. Kenapa? Karena mungkin umat Tuhan juga tidak. Dan saya ingin tanya pada Pak Lini, sebetulnya menurut kehendak Tuhan itu bagaimana sih? Sebenarnya bagaimana kita bisa mengerti atau mendengar, ya, mendengar untuk menang. Bagaimana sih cara praktisnya? Ya, sebagai senior pastor ya, paling saya ingin sekali paling menjelaskan pada saya. Sebab saya pun membutuhkan itu. Dan juga seluruh anggota panitia juga membutuhkan. Bagaimana praktisnya? Iya, iya. Ini apa namanya? Saya coba jawab ya. Mungkin tidak sempurna. Jadi begini, memang gereja harusnya menghidupi apa yang menjadi amanat agung Tuhan sih ya. Nah, tetapi yang terjadi itu kan seringkali gereja itu kayak kemarin malam kami hari ini sebetulnya ada IDMC ya di SKG Ya, Gloria. Sebentar Pak ya, ini soalnya ada jemaat meninggal jadi teleponin. Sebentar ya. Ya, ya. Sambil menunggu, kita mau dengar teman-teman yang mau bersaksi. Cewidia mungkin mau saksi tentang Turki, yang dimana Cewidia keliling Turki 7 gereja itu. Oh iya, boleh. Ya puji Tuhan, 2 tahun yang lalu, ya nih, 2 tahun yang lalu Tuhan kasih saya bisa ke sana ya. Memang pasti semua ada dalam kedaulatan atau izin Tuhan. Jadi gereja itu sudah nggak ada. Tapi memang gereja itu sudah tinggal puing-puingnya gitu. Ada satu gereja yang memang masih dipertahankan tapi menjadi lebih kecil. Di situ kita melihat memang Tuhan itu seperti di firman-Nya, ya seperti di firman-Nya bahwa kalau Dia memelihara, Dia akan memelihara. Jadi semua itu kasih karunia. Tapi dari itu kita boleh belajar ya dari 7 gereja itu bahwa Tuhan itu tetap mengasihi kita. Orang pilihannya ya. Dan Dia memberikan kita kesempatan untuk kita selalu mengingat akan Dia, mengasihi Dia dengan sungguh. Itu pun kasih karunia Tuhan. Itu yang saya dapat ya. Oke, silakan itu Pak Lim udah selesai mungkin. Makasih Pak. Ya, makasih. Iya, sorry nih, soalnya ada jemaat meninggal di teleponin jadi dicari. Iya.
Iya, jadi kalau kita melihat perjalanan gereja begitu, gereja itu kan sebetulnya punya jemaat ya. Kalau saya bilang gereja itu bukan gedung gereja atau organisasinya, sekedar organisasi, tapi jemaat Tuhan, umat Tuhan ya. eh Memang kan Tuhan itu memberi mandat gitu ya, mandat agung itu. Nah, cuman kan sayang begitu. Tadi saya sempat sebut hari ini ada IDMC, karena kemarin itu kami ngobrol-ngobrol sama teman begitu, teman gereja dari ada yang dari GBI ya, dari GBI. Jadi saya ngomong begini, gereja ini kadang unik sih memang, lucu juga sih ya. Jadi orang itu kadang-kadang gini, misalkan nih jemaat ke gereja, kenapa ke gereja? Ya supaya diberkatin Tuhan. Misalnya gitu. Yang dipikir berkat itu pasti berkat jasmani itu biasanya begitu ya. Jadi hampir semua yang terhubung dengan kehidupan rohani, aktivitas rohani, selalu ujungnya itu adalah kepingin diberkati secara jasmani. Biasanya begitu. Jadi memang ada pergeseran-pergeseran. Jadi kita ini kadang-kadang bukan lagi mencari tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan ya, yang Tuhan mau begitu, tetapi kita mencari apa yang kita mau dengan memakai Tuhan lah, kira-kira begitu. Sehingga memang eh, ini yang perlu diwaspadai sih. Makanya saya bilang gini, misalkan nih satu gereja yang berhasil, satu gereja yang Tuhan kirim jemaatnya cukup banyak kira-kira misalkan. Kemudian apa yang dikejar dari semua itu? Apakah hanya persaingan mega church begitu misalkan, atau kita hanya melakukan sesuatu yang kemudian terhubung dengan diri kita sendiri, kerajaan sendiri, sehingga ketika bekerja sama dengan gereja lain itu seolah-olah menjadi persaingan, misalkan begitu ya, dan sebagainya. Nah, ini kompleks sekali ya. Jadi nampaknya kalau mau dibilang begitu ya, gereja ini nampaknya juga mengalami pergeseran-pergeseran ya, sehingga bila boleh dibilang apakah itu yang Tuhan harapkan? Nah, kita nggak bisa, ya saya di satu sisi tidak menghakimi ya, tetapi saya yakin itu mesti tidak seperti yang Tuhan harapkan ya. Walaupun memang kita pasti ada yang namanya apa perbedaan culture, perbedaan ini dan sebagainya. Tetapi ketika tidak seperti yang Tuhan harapkan ya, Injil itu bukan menjadi pusat misalkan, itu menjadi masalah saya yakin ya. Dan apalagi kalau kemudian jemaat sendiri ya, kita sendiri ini ternyata ikut Tuhan hanya supaya diberkati misalkan, supaya hidup lancar misalkan. Wah, ini berarti kan egois, kira-kira begitu ya. Kita hanya memikirkan diri tapi tidak mau memikirkan Tuhan apa yang kau mau untuk aku kerjakan. Jadi kalau kita melihat jemaat Tuhan, 7 jemaat ini memang masing-masing punya kelemahan begitu ya, masing-masing punya kekurangan begitu, masing-masing punya penekanan-penekanan tertentu begitu ya. Dan khususnya jemaat Laodikia yang nampaknya mungkin melihat seperti orang hari ini ya. Kalau diberkati itu berarti kelihatan oh Tuhan itu kalau ada berkat atau kehidupan ekonominya itu lancar baik, oh berarti Tuhan itu sedang memberkati. Padahal Tuhan mungkin sedang menguji kita juga bisa tuh ya. Apakah kita kemudian mengerti panggilannya, memakai berkatnya untuk melakukan eh, apa pekerjaan misi menjangkau jiwa, melebarkan kerajaan Allah, atau justru malah kita untuk diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang memang jemaat datang ke gereja beribadah, nampaknya memang pada satu sisi cari Tuhan ya. Tapi sebetulnya ujung-ujungnya itu berkat, kira-kira gitu. Bukan menikmatin Tuhan. Makanya Tuhan sampai berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Maka semua itu akan ditambahkan. Nah, kadang-kadang fokusnya bukan yang utama itu ya. Fokusnya kepada yang tambahan itu. Nah, ini yang jadi masalah sih memang. Jadi ketika bersentuhan dengan orang, jemaat atau gereja pun sekalipun, kadang-kadang yang dipikirin bisa saja kejebak pada materi ya. Jadi contohnya tuh gini. Ketika mengukur kesuksesan gereja, kadang-kadang yang diukur itu gini. Pertama, jumlah jemaat nominal ya. Yang kedua, berapa banyak persembahan. Itu kan biasanya itu yang pola lama ya. Jadi bukan berapa banyak orang yang diubahkan, yang semakin mencintai Kristus, yang berkomitmen melayani, yang apa dan sebagainya. Enggak. Tapi kadang-kadang gereja juga bisa jatuh kepada ketika menilai suksesnya itu adalah jumlah nominal, lalu jumlah uang yang masuk kira-kira begitu. Nah, ini problem ya. Jadi seperti jemaat Laodikia. Nanti kalau sudah gereja punya uangnya banyak dan sebagainya, ini lupa apa yang menjadi mau Tuhan sebetulnya, melakukan agendanya sendiri. Dan ya ada hamba Tuhan juga bisa terjebak begituan sih. Nah, makanya kita melihat kasus-kasus hamba Tuhan ya yang kemudian dengan uang jemaat atau persembahan itu kemudian memperkaya diri. Satu kali ada jemaat itu ngomong begini sama saya, Pak Sendiong, saya baru menjualkan mobil seorang pendeta, seorang hamba Tuhan katanya. Dan mobil itu sebetulnya
itu cukup mobil mewah ya, karena kan Rolls Royce Bapak Ibu ya, dan model yang seperti ini katanya nilai yang seperti itu ada 7 mobil loh katanya. Us, kita dengar begitu, terus dia bingung, pendeta bisa sampai segitunya kayak apa tuh Pak? Katanya gitu ya. Nah kadang-kadang kalau menilai pendeta hari ini Bapak Ibu bukan menilainya kayak pendeta GKA Gloria nih, menilai pendetanya itu pendeta yang sukses-sukses itu ya. Jadi kalau pikiran pendeta itu begitu. Kenapa? Karena waktu saya katekisasi ya, saya menginjilin orang begitu ya. Lalu susu ini bertobat. Dan satu masa pertanyaan yang dia ajukan kepada saya adalah ketika katekisasi adalah gini. Pak Sindiong mau tanya ya, saya ini masih bingung ya. Bagaimana penghidupannya Pak Sindiong katanya? Apakah sama dengan pendeta yang lain gitu? Dia bilang pendeta yang lain itu maksudnya apa? Ya itu yang pendeta gitu. Wah, saya bilang, oh bukan bukan. Nah, Bapak Ibu itu image ya. Jadi memang kalau ditanya seperti Pak Abis tanyain bagaimana dengan kita? Ya saya pikir sih kita bukan soal kaya atau miskin ya. Sebetulnya yang Tuhan mau itu adalah bagaimana yang kita lakukan sebagai murid Tuhan, menjadi garam dan terang. Bagaimana kita ini menjadi pemberita Injil, membuat murid begitu, dimanapun kita berada. Segala upaya, jeripaya kita di dunia pasti akan berakhir ya. Tetapi apa yang kita kerjakan bagi Tuhan tidak akan pernah berakhir. Itulah Paulus katakan, jeripaya kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ya, kiranya kita boleh semangat dalam Tuhan, memuridkan, menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, Terima kasih Pak saya Ibu. persilakan kepada yang lainnya. Pak Samuel mungkin mau bertanya. Halo, halo, halo. Enggak, Ya, jadi seperti Pak Sindong tadi barusan singgung ya. Jadi yang menjadi keprihatinan kita itu kan tuh gereja mula-mula di Asia Tengah yang sekarang jadi Asia Kecil yang sekarang jadi Turki itu kan dulu pusat penyebaran awal-awal dari Kristenan begitu loh. Cuman per hari ini itu kan ya seperti itu Turki ya. Jadi kita bisa melihat sebagai minoritas yang sangat kecil walaupun ya semua terjadi atas seizin Tuhan ya, kehendak Tuhan gitu. Cuman itu menjadi keprihatinan kita ke depan ini bagaimana begitu loh. Jadi kalau semua gereja, semua orang Kristen cuman ber, 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 ber- bersentral pada bagaimana saya, apa kata saya, Tuhan cuma jadi juru stempel gitu. Jadi menjadi suatu keprihatinan kalau banyak seperti itu. Ya cuman mengungkapkan keprihatinan itu aja sih. Lupa imamat agungnya itu. Iya betul sih memang. ya, ya, saya sedikit mau sharing nih, Bapak Ibu. Baru-baru ini saya ditelepon salah satu anak binaan. Dia katakan bahwa dia sudah bekerja di dealer dan lain sebagainya. Saya sampai gini, wih, Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu bisa merubah orang yang dulunya penipu, dulunya penjahat, dan saat ini sudah boleh bekerja dan dia boleh dipercaya. Bisa dipercaya, itu sudah luar biasa. Saya apa yang saya rasakan itu seperti ini Bapak Ibu. Rasanya bukan bukan wih hebat ya, bisa merubah orang yang jahat jadi baik itu bukan. Tetapi saya, wih, Tuhan itu kok hebat ya, dari hal yang tidak ada apa-apanya dia keluar dari penjara yang notabene-nya SKCK-nya itu mantan mantan ada tulisan mantannya gitu, tetapi dia bisa bekerja dan dia dipercaya. Jadi saat ini ada dua anak binaan itu dia sudah bekerja bahkan bisa keliling ke seluruh Indonesia. Itulah cara Tuhan. Kalau kita mau yang buruk sekalipun Tuhan ubah menjadi baik. Memang salah itu menjadi satu getaran, satu kayak gempa bumi yang membuat berubah untuk menjadi baik. Ya, saya persilakan kepada Kak Bu Emi, Pak Yusa, Bu Irawati, Pak Abraham Nathan, Kak Mirna, Pak Andoyo, Pak Daniel Irot, Pak Isak Nathan, Pak Kianfat maupun Pak Heru. Saya persilakan yang ingin bertanya atau menyaksikan. Silakan Bu Emi, Prof Krisanti.
Oke, kalau sudah jelas semua, Nah, mari kita masuk di dalam doa syafaat ya Bapak Ibu ya. nah, Ini mudah-mudahan adalah Bu Yeni, ya Pak. ya mudah-mudahan Bu Yeni ya, Faraday tetap kecil seperti ini, tidak menjadi makin besar, ya, dan juga tidak menjadi makin kaya. Biarlah dia sebagai seekor anak domba yang dipersembahkan untuk Tuhan. Orang-orang yang spesial. Itulah yang saya rindukan. Ya, Halo Pak Pius. Ada itu yang mau saya tambahkan. deklarasi Pak Ya, Pius. Ya, saya Ya. boleh nambahkan ini Abraham ini. Silakan Pak Abraham. makasih. Ya Pak Pius, kenapa kok harus semoga Faraday tetap kecil? Waduh, kok enggak kepingin Faraday dipakai Tuhan lebih besar. Tuhan bisa pakai Faraday lebih besar lagi. Kita semua bisa dipakai Tuhan. Ya, saya ucap syukur pada Tuhan sudah diekspos dengan 7 jemaat yang ada di Turki ini ya. Dan sama-sama kerinduan kita juga mau pergi ke Turki. Saya ada teman misionaris yang dulu sekelas saya, dia sekarang jadi misionaris di Turki. Mudah-mudahan bisa ke sana. Saya ingin mengusulkan, ya, apakah boleh kalau mungkin suatu kali kita akan berbicara tentang discipleship, pemuridan. Saya ini muridnya Pak Pius. Dulu satu KTB saya dipimpin Pak Pius. Cuma sampai sekarang ini orang-orang yang melakukan pembinaan, pemuridan, membuat murid itu sangat sedikit. Dan di Faraday ini juga saya kok mungkin belum pernah saya mendengar tentang tekanan pemuridan begitu. Sedangkan saya paling getol dengan pemuridan. Saya sekolah di Discipleship Training Center dan dari dulu saya merindukan tentang pemuridan. Ini adalah Great Commandment yang diberikan oleh Tuhan, Great Commission. Pada waktu Tuhan mau terangkat ke surga, dia memberikan Matius 28 ayat 19-20. Boleh nggak kalau mungkin Faraday ini boleh mengambil kesempatan untuk memberikan satu seri tentang pemuridan gitu ya. Itu usul saya saja. Terima kasih. Sebetulnya Pak Abraham Nathan akan kita tindak lanjuti ya. Bulan 6, bulan 7 kita akan masuk di pengakuan iman rasuli. Jadi memang Faraday bukan satu denominasi. Jadi kadang-kadang kita untuk menyamakan pemuritan itu kadang-kadang di dalam gereja kan harus satu gereja, satu sinode, dan satu ajaran. Tetapi semua yang join di Faraday itu ada yang macam-macam, Mbak. Tapi nanti akan kita pikirkan untuk selanjutnya. Terima kasih untuk masukannya ya, Pak. Bapak Ibu, kita akan menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa syafaat dengan kasih kepada Prof. Kristanti. Mohon doanya untuk Bu Mariana yang saat ini sedang ada dalam pelayanan. Mohon didukung doa karena suaranya agak batuk dan sakit. Sedangkan dia harus moderator dan WL. Itu akan didukung oleh Prof. Kristanti dan semua teman-teman kita supaya kita tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan maupun secara jasmani kita, walaupun usia semakin tambah umur, tetapi kita tetap semangat di dalam Tuhan. Itu akan didoakan oleh Prof. Kristanti. Berikutnya saya minta dengan kasih Pak Abraham Nathan bisa berdoa. Pak Abraham Nathan. Oke. C. Widya ya. C. Bisa berdoa, C? Siap, ya Yen. Ya. C, berdoa untuk para hamba Tuhan dan doakan untuk Faraday ya. Para hamba Tuhan yang akan melayani esok hari, misionaris maupun penginjil-penginjil yang akan melayani Tuhan supaya mereka tetap setia, jangan suam-suam kuku Ya. seperti di luar Dikia. Ya. Untuk penutup saya serahkan kepada hambanya,
Pak Lim Sin Liang. Saya persilakan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan kalau Engkau tiap Sabtu pagi mengundang kami untuk bersama-sama berkumpul di kelompok Faraday. Tuhan, terima kasih Engkau selalu memberikan pada kami firman-Mu, Engkau memberikan kepada kami pengajaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya yang Engkau karuniakan pada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk Bu Mariana. Saat ini beliau tidak hadir Tuhan karena sedang melakukan tugas. Namun Bapa ada kendala di dalam kesehatannya. Karena beliau menderita batuk atau mungkin serak-serak sehingga akan kesulitan di dalam nanti dia bertugas sebagai MC Tuhan. Tapi kami mohon pertolongan-Mu agar Bu Mariana Engkau ringankan sakitnya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tetap memberikan kemampuan bagi Bu Mariana untuk melakukan tugasnya dengan baik. Tolonglah ya Bapa, beri Bu Mariana kesehatan yang baik, sehingga dia dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kami semua, baik yang masih muda ataupun kami yang lansia Tuhan, berilah kami tetap kesehatan yang baik sehingga kami boleh tetap memuliakan Engkau di dalam segenap kehidupan kami. Bapa, biarlah kami juga boleh melakukan apa yang menjadi tugas kewajiban kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mohon kekuatan daripada Tuhan sendiri sehingga kami boleh tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, memuliakan nama-Mu, mengajak orang lain berbakti kepadamu, dan terutama Bapa, biarlah kelemahan kami, Engkau berikan kekuatan, agar kami menyerahkan segala kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan yang akan memakai dan memelihara kami di sepanjang kehidupan kami. Bapa, ampunilah kami yang penuh dosa dan kelemahan ini. Di dalam nama-Mu, kami naikkan doa kami. Di dalam nama-Mu, kami bersyukur. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu yang indah, yang boleh mengingatkan kami semua untuk menjadi jemaat yang benar-benar radikal, mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersehati Tuhan berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan Tuhan yang besok akan melayani Tuhan di hari kemenangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan memberikan kepada mereka hikmat dari surga, pertolongan dari Roh Kudus, untuk mereka boleh hanya memberitakan dan selalu mengasihi Tuhan, sehingga mereka mau jemaat-jemaat bertumbuh serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Kau sendiri akan menolong setiap hamba-hamba-Mu boleh menikmati akan persekutuan relasi yang indah dengan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa biarlah setiap hamba-hamba-Mu Tuhan boleh benar terlebih dahulu sudah melakukan, hamba-hamba-Mu akan melihat bahwa hasil daripada melakukan kehendak Tuhan itulah yang mereka nyatakan, mereka beritakan, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga persiapkan setiap kami, jemaat-jemaat-Mu, untuk siap akan mendengar akan semua firman Tuhan dan kebenaran yang Tuhan sudah akan sampaikan, sudah siapkan dan akan sampaikan melalui hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk pimpinan, tuntunan kasih Tuhan, dan Engkau yang membawa kami boleh bersekutu bersama, belajar firman Tuhan, dan menaikkan doa. Engkau mendengar setiap seluruh doa kami, demikian juga untuk setiap kami yang sudah hadir di persekutuan ini. Tuhan menolong, memimpin kami, pakai kami, kehidupan kami, dimanapun kami berada, untuk kami boleh mengerjakan panggilan-Mu ya Tuhan. Dan kami akan menyudahi persekutuan ini. Kiranya Engkau Tuhan boleh berkenan memberi berkat bagi setiap kami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, yang telah dinyatakannya berlimpah-limpah melalui Sang Putra,
Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Gembala Agung yang baik yang mengasihi kita, dan di dalam kekuatan, tuntunan, penghiburan Roh Kudus yang telah melahirbarukan kita sehingga kita boleh mengerti keselamatan kita boleh mengerti kebenaran Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal ini menyertai saudara sekalian, mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan dimanapun saudara berada, boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan, hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, Terima Tuhan kasih Pak Lim ya. memberkati. Terima kasih Pak Lim. Terima kasih Tuhan Ya, berkati. terima kasih. Pak Tuhan Lim. memberkati. Terima kasih Pak Pagi. Terima kasih Bu Ya, Eni. Terima kasih Ya Pak Pak Pius. Yeni, Pak semua Yedi. selamat Terima kasih pagi. Pak Yedi ya. Aku Daniel. Pak Iya Silvian. Pak. Iya. terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Si Widya, ya. Ya, Terima kasih Bu berkati. Jenny, Terima Bu kasih Pius, semua. Terima kasih semua. Ya. Ibu Oh Widya. ya, minggu depan ini mulai hari Rabu. Hari Rabu itu adalah Ash Wednesday ya. Hari Rabu Abu, 40 hari sebelum Paskah. Nah, kita harus Nanti, shalom. pikirkan itu. Ya, Pak Ya. Daniel, Ya. Tuhan berkati ya. Ya, Bu Emi. Tuhan berkati Pak Ya, Daniel. Tuhan berkati. Ya, Bu mari. Susanti, Bu Yun, Bu terima Yun. kasih. Nah. Pamit. Ya, ya, ya Pak Dwi. Terima kasih ya, Bu Emi. Shalom.